What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin kasih tau kalian bagaimana caranya kita bisa jualan online tanpa modal dan kalian bisa stok produk. Gue yakin banget beberapa dari kalian itu pengen banget jualan online tanpa keluar modal dan setelah itu bisa stok produk banyak supaya jualannya juga makin enak karena kita stok. Mau bagaimanapun, ketika kita jualan online itu akan lebih enak dan lebih gampang kalau misalnya kita stok produk. Karena apa? Kita bisa mengikuti campaign-campaign karena kita tahu stok produk kita tuh ada banyak. Jadi kita bisa ikutin campaign. Terus kita juga tahu nih, produk-produk ini tuh yang laku yang mana. Terus kita juga bisa mantau kira-kira produk-produk ini tuh yang laku yang mana aja, kira-kira mau gua restock yang mana aja. Dan pokoknya akan lebih gampang banget kalau misalnya kita stok produk. Sekarang balik ke topik utama. Gimana caranya sih kita bisa jualan online tanpa modal? Iya, tanpa modal guys. Kalian tidak salah dengar, modal nol. Bagaimana caranya sih? Gua akan kasih tau kalian 3 rahasia yang bisa kalian gunakan caranya supaya kalian bisa jualan online tanpa modal. Yang pertama, carilah supplier yang kalian kenal. Kalau bisa, kalau belum kenal nih ya, kenalan lah. Terus lobby-lobby dikit, terus kalian minta supaya gue dropship produk dia, si supplier tersebut nih, terus minta tempo 2-3 hari. Karena apa? Ketika kita jualan online, terus dapat orderan, kita kasih resi otomatisnya ke supplier, nanti supplier yang kirimin, atau mungkin kita ambil barang ke tempat dia, ke toko dia, terus kita yang kirimin. Nah, nanti nggak usah langsung bayar. Minta tempo 2-3 hari, abis itu kalian baru bayar ketika dananya udah cair. Pesanan kalian udah selesai, dananya udah cair ke marketplace. Nah, kalian tarik dana, kalian baru bayar. Itu adalah salah satu trik supaya kalian jualan online tanpa modal. Minta tempo 2-3 hari, tapi biasanya ini bisa terjadi kalau kalian kenal dengan suppliernya. Yang kedua, kalian jualan di sosial media. Bisa di OLX, di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kenapa gue bisa bilang jualan di sosial media itu tanpa modal? Karena apa? Ketika kalian menjual produk kamu di sosial media dan ada customer yang mau beli, ini itu customer pasti bayar duluan. Nah, kayak gimana sih? Ketika kita nawarin produk atau kita promosikan produk kita di sosial media, terus ada customer beli, nanti nego, tanya harganya berapa dan sebagainya, dia tanya spesifikasi dan sebagainya. Ketika customer udah oke, kalian tinggal harganya segini, terus cari tahu ongkirnya berapa, dikirim kemana. Jadi langsung disebutin nominalnya, harga jual plus ongkir berapa duit. Kasih tahu ke customernya, customer langsung transfer, baru kita kirimin tanpa modal. Karena apa? Karena customer bayar duluan. Beda sama marketplace. Kalau marketplace itu dananya itu ketahan dulu di marketplace. Kenapa kalau marketplace menggunakan cara seperti itu? Supaya kalau misalnya ada komplain dan sebagainya, itu bisa ada pihak ketiga si marketplace. Jadi dana kita ketahan dulu. Bedanya, kalau jualan di sosial media, ya modal percaya. Kalau misalnya ada kenapa-napa, kalau misalnya ternyata si penjualnya macem-macem atau kayak nggak bener gitulah, ya nggak bisa dikomplain teman-teman. Tapi kalau marketplace bisa dikomplain, dananya ketahan. Jadi ya lebih enak di marketplace sih. Jadi kan customer juga lebih percaya. Cuman kalau misalnya kalian mau jualan online tanpa modal, kalian bisa gunakan sosial media. Apalagi kalau misalnya kalian bingung cara mempromosikannya gimana, kalian bisa share-share ke grup-grup Facebook, atau kalian carilah customer-customer, kalian DM-in di Instagram, atau kalian chat di Facebook, atau kalian jual di OLX, kayak gitu teman-teman. Yang ketiga, kalau misalnya kalian mau jualan online tanpa modal, ya udah kalian kerjalah dulu. Mungkin kerja full-timer, freelance, atau part-time. Jadi gajian kalian, pendapatan kalian dari freelance, part-time, dan full-timer itu dipakai uangnya di sisi ini untuk modal jualan online. Ya bisa dibilang tanpa modal dong, karena kan kalian kerja, terus modalnya nih, bukan modal ya, pendapatan kalian ini disisihkan sedikit atau mungkin 40% sampai 50% untuk dagang, untuk jualan online. Mungkin jawaban yang paling tepat kalau misalnya kalian mau jualan online tanpa modal, yaitu di nomor 2, di mana kalian jual di sosial media. Jadi manfaatkan sosial media, kalian mendapatkan uangnya itu dari customer dulu, nanti customer transfer, baru kita beli dari supplier, kayak gitu. Itu ya memang tanpa modal teman-teman. Cuman emang agak lebih ribet dibandingkan jualan di marketplace. Kalau jualan di marketplace, kita udah tahu nih kalau marketplace itu memang udah memiliki trafficnya, udah ada customernya, udah ada penggunanya si marketplace. Tinggal bagaimana caranya kita memasang judul yang tepat, deskripsi yang bagus, foto yang bagus, dan harganya yang oke.
Nah, itu kita bisa jualan. Udah jelas di marketplace itu udah ada engagement-nya, udah ada customer-nya, udah ada peminatnya, udah ada yang punya aplikasinya. Berbeda dengan sosial media. Sosial media kan bisa untuk informasi, bisa untuk kayak cuman post-post foto, post-post video, lihat-lihat berita dan sebagainya. Bisa juga dipakai untuk jualan. Emang agak lebih ribet kalau jualan di sosial media, dimana kalian harus lebih niat lah ya. Rajin post konten, sering-sering share ke grup-grup, sering-sering nawarin, itu emang agak lebih ribet effortnya. Cuman, ya kalau misalnya kalian mau jualan online tanpa modal, ini adalah salah satu trik yang sangat-sangat bagus untuk memulai. Nah, ngomong-ngomong gimana caranya sih supaya kita bisa jualan di sosial media dengan lancar? Yang pertama, kalian harus meningkatkan branding kalian. Dimana kalian harus rajin nge-post foto. Contohnya kalian jualan di Instagram. Kalian rajin nge-post foto-foto yang berkualitas, yang bagus, katalog-katalog produk kalian. Udah gitu di Facebook juga sama. Tingkatkan branding kalian. Dan buat customer ketika buka Instagram atau Facebook atau sosial media kalian, itu langsung percaya. Oh, ini trusted. Bisa dilihat dari betapa niatnya kamu ngepost foto-fotonya dengan kualitas yang bagus. Judul-judulnya yang bagus. Rajin. Nah, itu bisa jadi salah satu cara supaya customer itu percaya bahwa tokomu ini bener. Trustnya meningkat. Percaya. Dan branding kalian tuh juga bagus. Ada kemungkinan besar customer bisa langsung membeli atau nanya ke kalian. Yang kedua, perluas market kamu. Dari mana? Dari teman-teman kamu, lingkungan kamu, mungkin dari teman sekolah kamu, teman kantor kamu, tetangga-tetangga kamu, keluarga kamu, saudara-saudara kamu. Tingkatkan itu, teman-teman. Karena percaya nggak percaya, lingkungan sekitar kalian, kalau misalnya bantu nge-share jualan kalian, itu bisa aja loh kalian meningkat penjualannya. Branding kalian meningkat. Minta tolong aja dari teman-teman sekitar, minta tolong review dong atau gimana, atau mungkin kasihlah kayak snack, tolong review dong gitu-gitu teman-teman. Untuk case ini mungkin emang agak lebih ribet ya. Kalian tahu lah ya, kalau misalnya kalian minta tolong teman-teman atau kerabat, ya kalau saudara masih oke lah ya. Minta tolong promosiin, kayaknya kesannya gimana gitu. Ya, makanya teman-teman, caranya harus soft, harus halus. Kalian traktir dulu, kalian ajak ngobrol dulu, baru nanti minta tolong secara halus. Jangan langsung ketemu teman kalian, tolong promosiin dong. Jangan kayak gitu teman-teman, harus soft, harus halus ya. Ingat, halus. Pokoknya promosi lewat temen, keluarga, kerabat, dan sebagainya itu benar-benar efektif. Kalian boleh coba. Yang ketiga, jangan malas untuk share ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup Facebook, dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk gunakan TikTok untuk promosi gratis. Karena kan TikTok ya free teman-teman. Tinggal bagaimana caranya kalian meningkatkan kreativitas kalian supaya produk kalian tuh bagus, terlihatnya brandingnya bagus, dan bisa FYP. Ya mungkin kalian kalau main TikTok tahu lah ya FYP itu apa. For you page. Kalian tinggal searching sendiri FYP itu apa di TikTok. Udahlah ya, sekalian biar kalian gak bingung. FYP adalah istilah untuk video yang sedang viral di TikTok. Jadi ketika kalian upload video di TikTok dan video kalian viral, itu kita bilangnya FYP. Bukan kita sih, memang TikTok bilangnya FYP, for you page. Nah segitu aja teman-teman bagaimana caranya kita bisa jualan online tanpa modal. Dan ketika nanti kita udah berhasil jualan online tanpa modal, kan perlahan-lahan uangnya masuk nih, udah mulai kekumpul. Ya kalian bisa stok produk sedikit-sedikit. Jadi bisa dibilang jualan online tanpa modal dan kalian bisa stok barang, ini adalah caranya. Memang agak lebih ribet teman-teman, cuman ya udahlah ya, kalian kan mau jualan online tanpa modal, ini adalah caranya. Kalau misalnya kalian mau lebih gampang, ya udah kalian sisihin uang kalian dari kerja di kantoran, mungkin kalian part time atau freelance supaya dapat modal untuk jualan online. Karena sejujurnya sebenarnya jualan online itu tanpa modal juga sih, karena kan kalian sebenarnya nalangin doang teman-teman. Nanti uangnya akan masuk juga ke saldo kalian. Cuman modal untuk nalangin aja sih. Cuman kalau misalnya kalian bener-bener nggak mau, ya udah ini cara yang tadi gue sebutin ada 3. Ya mungkin nomor 2 yang paling benar sih. Gue akan kasih kalian rangkumannya supaya kalian tidak ribet untuk mengulang-ulang lagi. Kalian bisa langsung catat di sini. Yang pertama, carilah kenalan supplier agar kalian bisa dikasih tempo. Yang kedua, jualan lewat sosial media. Yang ketiga, kalau tidak punya modal, carilah pendapatan lewat kerja full-timer, part-time, atau freelance untuk mendapatkan modal tambahan untuk disisihin untuk jualan online. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Dan jangan lupa untuk komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau tanyakan ke gua. Nanti akan gua balas lewat komentar atau gua buatin videonya. Rio Gandhi, peace out.